Kadang ketenangan di sebuah rumah tua bukan karena damai, tapi karena sesuatu menatap kita dalam diam. Di ujung desa Candirejo, ada rumah bertingkat 2 yang berdiri sedikit miring. Catnya sudah mengelupas, dan jendela kayunya tertutup rapat meski siang terang. Orang-orang menyebutnya rumah Pak Kosim, meski lelaki tua itu sudah meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Tak ada yang menempati rumah itu sejak wafatnya beliau, kecuali satu penghuni tetap, seekor kucing hitam bernama Gepeng. Cerita ini bermula saat Dimas, 27 tahun, perantau dari Semarang, memutuskan pindah ke desa itu demi mencari ketenangan. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya sebagai sopir rental, dan sepupunya, Eko, memberinya tumpangan tinggal di rumah warisan keluarga mereka yang tak lagi dihuni, tepatnya rumah Pak Kosim itu. "Cuma jaga-jaga mas," kata Eko saat menyerahkan kunci. "Kalau malam-malam dengar suara orang jalan di lantai 2, anggap aja itu kucing, jangan diladenin." Dimas hanya mengangguk sambil tertawa kecil. Ia belum tahu bahwa lelucon Eko bukan lelucon. Malam pertama berjalan sunyi. Rumah itu dingin, lebih dari sekadar sejuk pedesaan. Dimas tidur di ruang bawah gelap hanya diterangi lampu kecil di pojok. Di luar suara jangkrik bersahut-sahutan, dan di antara jeda malam terdengar langkah pelan di atas seolah seseorang berjalan tanpa arah, tapi terus berputar di satu titik. Tidak berat, seperti langkah bocah. Gepeng, si kucing hitam, duduk di dekat pintu depan, menatap langit-langit dengan sorot mata yang tidak biasa. Dimas merinding. Keesokan harinya, warga yang lewat menatap rumah itu sambil berbisik. Ada yang menggoyang-goyangkan kepala. Ada pula yang menjauh sedikit saat melihat Gepeng duduk manis di pagar. "Masih ada aja yang mau tinggal di situ," bisik seorang ibu paruh baya di warung. Dimas mencoba membaur, bertanya-tanya tentang Pak Kosim. Tapi setiap kali namanya disebut, orang langsung berubah topik. Yang ia tahu, Pak Kosim dulunya saudagar kaya raya. Rumahnya dulu paling megah di desa. Tapi setelah istri dan anaknya meninggal bersamaan dalam kecelakaan, hidupnya berubah. Katanya ia sempat mencari jalan cepat untuk mengembalikan hartanya yang hilang. Malam kedua Dimas mulai merasa sesuatu berubah. Udara jadi lebih pengap meski semua jendela dibuka. Gepeng tidak lagi tenang, berjalan gelisah mengelilingi ruangan. Pukul 2 pagi, terdengar seperti seseorang memanggil, sayup-sayup, "Nak, nak, jangan tidur di situ." Dimas terbangun. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit pelan. Ia mendongak dan sejenak seperti ada bayangan berdiri di tepi tangga sebelum perlahan menghilang ke atas. Gepeng mendesis pelan. Bulu tubuhnya berdiri. Dan untuk pertama kalinya, Dimas tidak yakin dirinya sendirian di rumah itu. Langit masih gelap ketika Dimas terbangun lagi. Matanya langsung tertuju pada tangga tua di ruang tengah yang berderit sendiri, meski tak ada angin. Gepeng tak lagi di dekatnya. Kucing itu kini duduk di bawah tangga, punggung melengkung dan matanya terus mengawasi ke atas, seakan sesuatu sedang turun perlahan. Dimas mencoba menenangkan diri. Cuma rumah tua, kayu lapuk, suara biasa. Bisiknya meski napasnya sendiri terasa berat, tapi hatinya menolak percaya. Dia tahu suara kayu retak tidak berulang seperti langkah kaki. Lambat, pelan lalu berhenti lalu mulai lagi. Ia memutuskan naik ke lantai 2, senter ponsel di tangan. Tangga kayu terasa dingin dan sedikit lengket. Setiap anak tangga berderit saat diinjak, seperti memanggil perhatian sesuatu. Udara di atas lebih pengap. Debu tebal menutupi lantai. Tapi anehnya, ada jejak kaki kecil mengarah ke ujung lorong. Jejak yang baru, masih segar, jejak bocah. Lorong itu sempit, gelap, dan berujung pada satu kamar, tertutup rapat. Dimas mendekat, ingin memastikan. Tapi sebelum tangannya menyentuh gagang pintu, suara itu datang lagi. Ketukan. 3 kali. Dari dalam. Dimas terhenti. Tubuhnya kaku. Tidak ada angin, tidak ada hewan, tidak ada orang lain. Ia berbalik cepat, menuruni tangga tanpa sempat mengatur napas. Di bawah,
Gepeng sudah menunggunya, berdiri tegak seperti penjaga. Mata kucing itu mengikuti setiap gerak Dimas seolah menilai apakah ia akan tetap tinggal atau tidak. Esok paginya Dimas mendatangi warung di dekat masjid. Ia duduk tanpa memesan apa-apa. Seorang bapak tua dengan sarung usang duduk di sebelahnya. "Mas, sampean yang tinggal di rumah Pak Kosim ya?" tanyanya dengan suara pelan. Dimas mengangguk. "Kenapa ya Pak? Kok rumah itu kerasa aneh?" Bapak itu menarik napas panjang. "Dulu, waktu anaknya Pak Kosim masih kecil, ada kejadian. Kamar atas itu kamar anaknya. Setelah keluarganya meninggal, Pak Kosim sering duduk di depan pintu kamar itu. Katanya, masih bisa dengar suara anaknya main. Terus kenapa nggak ada yang mau tinggal di sana?" Si bapak memandang Dimas lama. Karena semua yang pernah tinggal, entah kabur tengah malam, atau pulang dalam keadaan linglung. Tapi ada satu hal yang selalu sama. Dimas menelan ludah. "Apa itu Pak?" Semua bilang, kucing hitam itu yang nyelamatin mereka. Pagi itu Dimas tak langsung kembali ke rumah. Ia menyusuri gang sempit yang menuju balai desa, berharap mendapat keterangan lebih jelas. Namun seperti sebelumnya, warga bersikap tertutup. Beberapa bahkan pura-pura tidak mendengar saat ia bertanya tentang Pak Kosim. Sore menjelang maghrib, Dimas akhirnya pulang. Matahari tenggelam di balik bukit, meninggalkan bayangan panjang yang merayap pelan di dinding rumah. Ia sempat berpikir untuk tak kembali, tapi barang-barangnya semua masih di dalam. Termasuk dompet dan ponsel yang tertinggal di lantai 2 saat ia panik semalam. "Kalau cuma takut, aku nggak bakal tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini," gumamnya, mencoba menguatkan diri. Ia masuk. Rumah tampak lebih gelap dari biasanya. Bau anyir samar mengambang di udara. Dimas naik lagi ke atas dengan langkah berat, kali ini lebih hati-hati. Lorong itu tetap sama, sepi, sempit, dan menyesakkan. Namun saat ia sampai di depan kamar tadi, malam pintunya terbuka sendiri. Di dalamnya kosong. Tidak ada perabot, hanya debu dan sarang laba-laba. Tapi di pojok ruangan ada mainan anak-anak, mobil-mobilan kayu, bola karet kecil, dan sebuah boneka rusak tanpa kepala. Semua tertata rapi di atas kain putih yang sudah menguning. Dimas menahan napas, lalu ia melihatnya, dompetnya, tergeletak rapi di dekat boneka, seolah diletakkan dengan sengaja. Saat ia memungut dompet itu, terdengar suara pelan dari belakang. "Jangan diambil." Dimas berbalik cepat, tidak ada siapa-siapa. Tapi boneka tanpa kepala itu kini berdiri, tegak, seolah seseorang atau sesuatu baru saja meletakkannya. Ia mundur perlahan, dompet masih di tangan. Lalu dari bawah terdengar suara gepeng mengeong keras panjang seperti memanggil. Dimas lari turun. Di bawah kucing hitam itu berdiri menghadap ke arah tangga, bulu tubuhnya mengembang. Lalu tanpa peringatan gepeng meloncat naik secepat bayangan. Dan hanya beberapa detik setelah itu terdengar bunyi benda pecah dari atas. Dimas tak berani naik lagi. Malam itu ia tidur di ruang depan, lampu menyala terang, tapi tak bisa benar-benar tidur. Di antara kantuk yang terputus-putus ia mendengar suara seperti anak kecil berlari-lari, kadang diselingi tawa lirih. Menjelang subuh, Dimas terbangun. Ada sesuatu di ujung matanya. Di depan pintu ruang depan, mainan mobil kayu yang tadi di atas kini sudah ada di bawah. Seolah seseorang ingin bermain. Dan Gepeng duduk di dekatnya. Mata tajamnya menatap Dimas lekat-lekat, seolah ingin memberitahu, "Jangan lanjutkan apa yang sudah ditinggalkan orang tuamu dulu." Pagi itu awan menggantung berat. Udara lebih dingin dari biasanya, dan rumah Dimas terasa lebih sunyi dari semalam. Bahkan suara ayam tetangga pun tak terdengar. Ia duduk di teras, memandangi Gepeng yang berbaring tenang di lantai. Kucing itu tampak biasa saja, namun tatapannya tetap menusuk, seolah tahu banyak hal yang Dimas belum mengerti. Gepeng tiba-tiba berdiri dan berjalan ke sisi rumah, ke arah belakang. Dimas mengikuti tanpa berpikir panjang. Di belakang rumah, tersembunyi semak belukar dan pohon belimbing tua. Di sanalah, Dimas melihatnya,
Sebuah sumur batu tua tertutup kayu lapuk hampir tak terlihat oleh siapapun. Bukan sumur yang biasa dipakai. Gepeng. Dimas berbisik pelan. Kucing itu duduk di samping sumur, diam, matanya menatap ke dalam celah kayu, seolah menunggu sesuatu. Dimas mendekat. Saat ia membuka penutup kayu pelan-pelan, bau busuk menyengat naik seperti bangkai lama yang dilupakan. Ia menyorotkan senter ponsel ke dalam, gelap dalam dan lembab. Namun di dinding sumur samar-samar ada goresan tulisan. Aksara Jawa kuno. Dimas memotretnya. Siangnya ia pergi ke rumah seorang tokoh sepuh desa, Mbah Tirto, yang dikenal sebagai orang yang paham soal hal-hal lama. Begitu melihat gambar goresan itu, wajah Mbah Tirto langsung berubah tegang. Ini lambang pesugihan tua. Jenis sengkolo warisan, berat ini nak. Apa maksudnya, Abah? Perjanjian untuk kaya raya, tapi bukan dengan bayar tumbal langsung, melainkan ditanam di tanah keluarga. Siapapun keturunan yang menginjakkan kaki kembali akan jadi pengganti tanpa disadari. Dimas terdiam, jantungnya berdetak kencang. Pak Kosim tahu soal ini. Dia bukan pelaku pertama. Konon, leluhurnya yang mulai. Kosim hanya melanjutkan. Rumah itu, sumur itu, tempat semua perjanjian dilestarikan, dan kau sudah membuka kembali jalannya. Dimas merasa perutnya mual. Ia mengingat malam-malam sebelumnya, suara langkah kecil, mainan yang berpindah, bisikan halus. Semua bukan sekadar kenangan hantu, tapi ikatan yang belum selesai. Kalau begitu saya harus pergi dari rumah itu, Bah. Mbah Tirto menggeleng pelan. Kalau pergi sekarang kau bisa selamat, tapi kelak akan ada yang menggantikan. Mungkin anakmu, mungkin keponakanmu. Satu-satunya cara memutus adalah menghadapi dan mengembalikan yang seharusnya tidak kau sentuh. Malam itu Dimas pulang dengan langkah berat. Ia berdiri di depan rumah memandang ke arah jendela lantai 2. Di sana samar-samar terlihat siluet seorang anak kecil berdiri menatapnya. Dan di kakinya, Gepeng si kucing hitam mengeong 3 kali, panjang lirih seperti peringatan, kau sudah terlibat. Sudah 3 malam Dimas tidak tidur dengan tenang. Bukan hanya karena suara langkah dari atas atau mainan yang terus berpindah tempat, tapi karena ia merasa terus diawasi, bahkan saat siang terang benderang. Rasanya seperti ada mata yang mengikuti setiap geraknya, dari balik kaca, celah pintu, atau bahkan dari pantulan air sumur. Malam kelima Dimas memutuskan tak tidur. Ia duduk di ruang depan, menyalakan semua lampu dan televisi dengan volume rendah. Di depannya, Gepeng terbaring tenang, tapi tepat pukul 17 dini hari, kucing itu berdiri, mendesis tajam ke arah tangga. Langkah itu terdengar lagi. Tapi kali ini tidak hanya satu. Suaranya lebih berat, ritmenya lebih kacau. Seperti beberapa orang, berjalan, lalu berhenti, lalu berjalan lagi. Dimas menahan napas. Lampu di lantai 2 mati tiba-tiba. Televisi mendadak berbunyi keras, bergemuruh dengan suara statis yang menusuk telinga. Dimas segera mencabut kabelnya. Lalu ia mendengar bisikan. Bukan dari dalam rumah, tapi dari luar jendela. Buka pintunya, biar semua kembali. Dimas merinding. Ia mendekat pelan ke jendela, menyingkap tirai perlahan, dan matanya langsung terpaku. Di halaman, berdiri sosok pria tua. Diam, tak bergerak, wajahnya samar dalam gelap, tapi tubuhnya mengenakan batik lawas yang Dimas ingat pernah dilihat dalam foto usang di ruang atas. Itu Pak Kosim. Gepeng mendesis lagi, keras kali ini, lalu melompat ke jendela dan mencakar kaca kuat-kuat, membuat Dimas tersadar. Saat ia kembali menatap keluar, sosok itu sudah hilang. Pagi harinya Dimas kembali ke rumah Mbah Tirto. Ia bercerita tentang semua kejadian, suara, langkah, sosok di luar jendela. Wajah Mbah Tirto kali ini jauh lebih serius. Mas Dimas, sampeyan sudah masuk ke tahap kedua pesugihan warisan itu. Kalau tidak segera dibendung, 3 malam ke depan akan jadi penentuan.
Penentuan? Iya. Jika sampeyan tetap tinggal, akan ada semacam penerimaan. Kau tidak bisa pergi tanpa membawa sesuatu bersamamu. Apa maksudnya, Bah? Rumah itu akan menciptakan ikatan, entah dengan tubuhmu atau jiwamu. Mbah Tirto menghela napas panjang. Dan cuma satu hal yang bisa jadi penyeimbang, si kucing itu. Gepeng? Mbah Tirto mengangguk. Dia bukan kucing biasa. Ia peliharaan istri Pak Kosim yang dulu tidak setuju dengan pesugihan itu. Setelah meninggal, kucing itu tidak pernah pergi. Mungkin dialah satu-satunya yang menolak perjanjian itu dari awal. Dimas mulai merasa semua yang ia alami bukan lagi soal rumah tua atau hantu. Ini tentang pilihan, tentang warisan yang tak terlihat, dan tentang makhluk yang tahu lebih dari manusia. Hari itu langit terasa rendah. Kabut turun lebih awal, menyelimuti jalanan desa meski matahari belum tenggelam. Dimas tak banyak bicara. Ia duduk di teras rumah, memandangi sumur tua di belakang dengan mata kosong. Pikiran melayang ke ucapan Mbah Tirto. 3 malam ke depan adalah penentuan. Gepeng duduk di sebelahnya, tenang seperti biasa. Tapi telinganya terus tegak, mata tajamnya tak pernah lepas dari arah sumur. Malam pertama dimulai. Pukul 1:01 dini. Hari lampu dapur padam. Diikuti suara langkah kecil seperti anak-anak bermain lari-larian di atas plafon. Dimas tak bergerak. Ia hanya memeluk lutut, mencoba mengatur napas. Gepeng menatap ke arah langit-langit, sesekali mendesis pelan, namun tak menyerang. Tiba-tiba, suara tangis pelan terdengar dari kamar atas. Tangis seorang anak. Bergetar, seperti menahan sakit. Lalu berubah menjadi tawa kecil. Pelan, lalu keras, semakin keras, sampai menggelegar seperti gema di kepala. Dimas menutup telinga, namun suara itu tetap terasa dalam pikirannya, seperti bukan berasal dari dunia luar. Gepeng tiba-tiba berlari ke arah tangga, mengeong nyaring sambil mencakar lantai keras-keras. Dimas berlari menyusul, namun terhenti di anak tangga terakhir. Dari atas ada cairan merah menetes perlahan, bukan darah, tapi sirup manis berwarna merah tua, seperti yang biasa dipakai untuk sesajen. Dimas tahu, ini bukan gangguan biasa. Ini persembahan. Dan ia sedang diuji, apakah ia mau menerima atau menolak yang diberikan. Ia turun, mengambil ember air, dan menyiram tangga. Air membasahi lantai, membawa serta cairan merah itu keluar rumah. Saat air itu mengalir melewati ambang pintu, angin dingin berhembus dan lampu kembali menyala sendiri. Pagi harinya Dimas ke sawah belakang ingin menjauh dari rumah barang sebentar, tapi ia malah menemukan sesuatu yang membuatnya tak bisa berkata-kata. Patung kecil berbentuk manusia, dibungkus kain kafan, setengah terkubur di tepi sawah. Ia menggali perlahan, lalu melihat di bawahnya ada kain batik tua, sama seperti yang dikenakan sosok mirip Pak Kosim malam itu. Tiba-tiba ia merasakan tanah di sekelilingnya bergerak, seperti ada yang merangkak dari dalam. Ia menjatuhkan patung itu dan berlari pulang. Gepeng sudah menunggu di beranda, duduk menghadap ke arah jalan, tanpa suara, tanpa gerak, hanya menatap, lama, dan tajam. Malam berikutnya akan lebih berat, Dimas tahu itu. Malam kedua, langit gelap pekat tanpa bintang. Bahkan suara jangkrik pun mendadak hilang. Seolah alam menahan napas. Dimas duduk di ruang tengah, menyalakan dupa pemberian Mbah Tirto, seperti yang ia sarankan. Untuk menjernihkan batin, bukan untuk menolak mereka, katanya. Bau harum samar menenangkan, tapi tetap saja ada rasa dingin menusuk dari balik dinding rumah tua itu. Gepeng tidak duduk di dekatnya malam ini. Ia bersembunyi di balik lemari kayu, matanya terus mengawasi jendela yang menghadap sumur belakang. Pukul 1:03, jendela terbuka sendiri. Angin masuk perlahan membawa suara langkah pelan, bukan di lantai atas tapi dari dalam sumur. Dimas berdiri. Napasnya berat, suara langkah itu makin jelas, seperti kaki telanjang menginjak air lumpur, naik dari dasar sumur menuju tanah.
Lalu terdengar suara pintu belakang dibuka, padahal terkunci. Dimas memegang senter. Ia tahu ia harus melihatnya. Ia harus mengerti kenapa ia dipanggil. Ia berjalan ke belakang, membuka pintu dapur perlahan dan mendapati bekas tapak kaki basah mengarah ke dalam rumah. Tapak kecil, tapi tidak seperti kaki manusia biasa, jari-jarinya terlalu banyak. Di tengah lorong rumah, Dimas melihatnya, seorang anak kecil, punggungnya membelakanginya. Rambutnya panjang menutup wajah. Ia mengenakan kaos dalam putih yang kotor oleh tanah. Di tangannya ia menggenggam patung kain kafan yang sempat Dimas temukan kemarin. Dimas melangkah perlahan. Anak itu tidak menoleh. Namun terdengar suaranya, lembut, seperti napas. Kalau kamu gak mau, siapa lagi? Dimas hampir mendekat, tapi Gepeng meloncat dari belakang menghalangi jalannya, berdiri di antara dia dan anak itu. Si kucing berdiri tegak, mendesis, matanya menyala kehijauan di kegelapan. Anak itu tak bergerak, tapi patung di tangannya terbakar sendiri, tanpa api, hanya menyala perlahan seperti meleleh. Bau daging hangus menyebar. Dimas mundur. Perlahan anak itu memudar, jadi kabut tipis yang hilang ke arah tangga. Lalu rumah kembali hening. Tak ada langkah, tak ada angin. Pagi harinya Dimas pergi ke rumah Mbah Tirto. Ia menceritakan semuanya, si anak patung yang terbakar, kata-katanya. Mbah Tirto hanya menghela napas panjang. Dia bukan korban, dia adalah perantara. Anak-anak seperti dia biasanya dijadikan penyambung perjanjian. Tapi karena warisannya terputus, dia mencari yang pantas jadi penerima. Kedamat itu kamu. Dimas terdiam. Lalu kalau aku menolak, Mbah Tirto menatap dalam. Kalau kau menolak dan bertahan sampai malam ketiga, mereka akan menuntut pengganti. Biasanya, darah, bisa hewan, bisa manusia. Tapi, kalau kau bertahan dan kucing itu tetap bersamamu, mungkin, hanya mungkin, bisa diputuskan. Dimas pulang membawa satu tekad. Malam ketiga akan jadi penentuan terakhir. Dan Gepeng kini tak pergi dari sisinya sedikit pun. Malam ketiga. Langit desa tidak hanya gelap, tapi menekan. Angin berhenti sepenuhnya. Tak ada suara, tak ada gerak. Bahkan daun-daun pun tidak bergoyang. Rumah Dimas berdiri bagai gubuk mati di tengah kehampaan. Ia telah bersiap. Garam ditabur melingkari tempat tidur, dupa menyala di 4 sudut rumah. Tapi semuanya terasa sia-sia. Karena malam ini bukan suara atau bayangan yang datang, tapi perasaan. Perasaan ditonton dari balik dinding, dari kolong tempat tidur, dari balik cermin. Perasaan kalau sesuatu sedang menilai, sedang menunggu keputusan. Pukul 09.59 dini hari. Dimas membuka mata. Ia tertidur tanpa sadar. Tapi suasana kamar telah berubah. Udara kering, seperti gosong. Dan di ujung kasur, duduk kembali anak kecil. Itu, matanya kini terlihat, bukan merah, tapi kosong abu-abu. Seperti mata benda mati. Ia tak bicara, hanya memandangi Dimas sambil terus memeluk patung kafan baru. Masih bersih, belum terbakar. Dimas gemetar. Tapi ia tahu ia tak bisa mundur. Ia bangkit, menatap anak itu. Aku tidak mau terima. Aku tidak ingin warisan ini. Aku bukan bagian dari ini. Anak itu tidak marah. Tapi perlahan, dari lorong belakang rumah, sosok-sosok mulai bermunculan. Bayangan orang dewasa, tua dan muda, berdiri membisu. Wajahnya hancur, tak utuh, tapi mengenakan pakaian khas desa, batik kusam, kebaya, baju petani. Dimas mundur. Suasana semakin menekan. Bau tanah basah dan dupa terbakar bercampur jadi satu. Keringat dingin mengalir. Gepeng melompat ke hadapan. Dimas berdiri melengkung, matanya tajam menatap ke arah sosok-sosok itu. Tapi kali ini kucing itu mendesis ke arah Dimas. Gepeng mengeong, panjang, lirih, lalu berdiri di atas garis garam dan menjatuhkan tubuhnya. Seketika garis itu menyala redup lalu padam. Anak itu berdiri. Sosok-sosok membentuk lingkaran. Lalu terdengar suara tua, berat, tidak berasal dari satu mulut.
Kalau bukan darahmu, maka darahnya. Dimas menoleh ke Gepeng. Kucing itu duduk tenang menatap Dimas tanpa takut, seolah tahu ia sedang ditawarkan sebagai pengganti. Dimas merasa dadanya sesak. Ia menatap makhluk-makhluk itu. Dia bukan milik kalian. Dia bukan bagian dari perjanjian. Seketika suara-suara tawa meledak menggema dari dinding. Lalu cahaya padam total. Dalam kegelapan hanya mata-mata terbuka yang tampak. Puluhan ratusan mengelilinginya. Dimas memejamkan mata dan berteriak, "Aku tidak mau! Kau dengar! Aku tidak mau!" Tiba-tiba, sunyi, gelap. Tak ada lagi yang bergerak. Ketika Dimas membuka mata, ia sudah berdiri sendiri di tengah ruang tamu. Waktu di jam dinding menunjukkan pukul 3 tepat. Rumah terang namun tenang. Tak ada anak, tak ada bayangan. Hanya Gepeng menghilang. Ia mencarinya sampai fajar, tapi kucing itu tak ada di mana-mana. Dan di ambang pintu, ia menemukan patung, kafan yang terbakar sebagian. Tapi kini, bentuknya seperti kucing tidur. Sudah 2 hari sejak malam itu, rumah Dimas tenang. Terlalu tenang. Tak ada suara langkah, tak ada bayangan, tak ada anak kecil duduk di ujung kasur. Tapi, Gepeng belum kembali. Dimas tetap tinggal. Ia tidak pergi, walau bisa. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah sejak malam ketiga. Rasa tidak bisa lepas. Seolah rumah ini kini menyatu dengan dirinya. Seolah ia tinggal bukan karena ingin, tapi karena harus. Dan malam ini, sesuatu kembali terasa aneh. Jam dinding tak bergerak. Dupa yang dinyalakan tiba-tiba basah. Dan di dinding dekat sumur, muncul retakan, berbentuk lingkaran, seperti mata terbuka. Dimas duduk di depan sumur. Di tangannya, ia menggenggam patung kafan yang kini sudah keras dan gosong sebagian. Ia memandangi patung itu dalam diam lalu bergumam, "Kalau kalian masih mau, aku datang sekarang. Jangan kirim pengganti." Tak lama, terdengar suara seretan dari arah loteng. Langkah kaki yang berat, lambat, turun melalui langit-langit yang seharusnya tak bisa dilewati. Dimas berdiri. Ia tak lari. Ia berjalan ke arah tangga dan mendapati semua lampu rumah padam satu persatu dari belakang ke depan. Di anak tangga terakhir, ia melihat Pak Kosim. Tapi bukan sebagai hantu. Sosok itu utuh, berpakaian rapi, wajahnya tenang, matanya hidup, namun tak punya bayangan. "Pilihannya mudah, Mas," katanya dengan suara pelan. "Kau tinggal, warisan berjalan, rumah kembali hidup, atau semuanya mati sia-sia." Dimas menatapnya. "Apa maksudmu dengan hidup? Dari mana kekayaan ini datang?" Pak Kosim tersenyum. "Dari yang menginginkan rasa lapar tetap ada. Ketakutan adalah bahan bakarnya, dan kamu sudah jadi pemicunya." Tiba-tiba seluruh dinding rumah berguncang. Sumur memercikkan air ke atas, seperti disembur paksa. Dari dalam air muncul benda melayang, bukan benda padat tapi bayangan hitam yang membentuk siluet Gepeng. "Dia belum milikmu," ucap Dimas pelan. "Dia bukan bagian dari perjanjian." Bayangan Gepeng mendarat di tanah, dan tubuh kucing itu muncul perlahan, utuh, tapi dengan mata menyala terang. Ia menatap Pak Kosim dan mendesis pelan. Lalu, satu persatu, dinding rumah terbakar, bukan oleh api, tapi oleh cahaya merah yang keluar dari bayangan. Setiap luka dan perjanjian yang tertanam di rumah ini mulai terangkat. Pak Kosim menatap Dimas. "Kalau kamu pergi sekarang, rumah ini akan runtuh. Tapi jika kamu bertahan, kamu jadi dia berikutnya." Dimas diam. Ia menatap Gepeng. Kucing itu mengeong pelan, lalu berjalan keluar rumah. Tanpa berpikir lagi, Dimas membakar patung kafan itu di depan sumur. Seketika tanah berguncang keras dan dari dalam sumur keluar asap hitam tebal, menjerit memekakkan telinga. Rumah itu runtuh sebagian. Api merah menyala tanpa membakar kayu, hanya menyapu sisa-sisa warisan gelap yang tertanam di setiap sudut. Dan saat pagi datang, rumah itu hanya setengah utuh.
tapi tenang. Gepeng duduk di atas genteng yang tersisa, menjilat bulunya. Dimas berdiri di luar pagar. Di tangannya hanya ada kunci rumah, hangus sebagian. Sudah seminggu sejak malam rumah itu dibersihkan. Warga sekitar masih bertanya-tanya kenapa bagian belakang rumah Dimas roboh, padahal tidak ada hujan atau gempa. Mereka tak tahu soal suara jeritan malam itu, atau kilatan merah yang muncul di langit sebentar lalu hilang seperti ditelan bumi. Dimas tinggal sementara di rumah kosong milik almarhum ibunya di kampung seberang. Ia enggan kembali ke rumah warisan Pak Kosim. Meski separuhnya masih utuh, ia tahu apa yang sudah pecah di dalam tak bisa dibangun ulang. Setiap pagi, Gepeng duduk di beranda seperti biasa. Tapi ada yang berbeda. Ia tak pernah mengeong lagi, seolah suara sudah bukan bagian dari dirinya. Ia hanya diam, menatap jalan desa, sesekali melihat ke arah matahari dengan sorot lelah. Dimas sempat bertanya ke Mbah Tirto, apakah semua ini benar-benar selesai? Jawaban lelaki tua itu hanya berupa satu kalimat, kalau kamu masih bisa tidur tanpa mimpi berarti sudah. Tapi Dimas masih bermimpi. Bukan mimpi buruk, tapi selalu mimpi yang sama. Ia duduk di depan sumur, memandangi dirinya sendiri dari dalam air. Dirinya yang lain yang diam tersenyum, tapi tak punya mata. Suatu sore seseorang datang mengetuk pintu. Seorang perempuan muda membawa anak kecil. Wajahnya asing, tapi matanya seperti ada jejak yang pernah Dimas lihat. Maaf mas. Dimas, saya disuruh datang. Katanya, mas yang bisa bantu kami lepas dari perjanjian yang enggak kami buat sendiri. Katanya dengan suara bergetar. Anak kecil di sampingnya memeluk boneka hitam lusuh. Dimas hanya bisa menatap mereka, tubuhnya gemetar pelan. Di dadanya rasa takut muncul bukan karena makhluk halus atau bayangan, tapi karena ia tahu apa yang ia hancurkan bukan satu-satunya. Dan mungkin Gepeng pun tahu, kucing itu naik ke meja, duduk tegak, menatap anak kecil itu dengan mata, menyipit, waspada. Penutup. Dimas tidak pernah mencari kekayaan, ia hanya pewaris rumah. Tapi rumah itu menyimpan sejarah yang tak bisa dibakar habis. Ia tidak selamat karena kuat, ia selamat karena ada yang memilih tinggal bersamanya. Seekor kucing hitam kecil, yang mungkin dulunya juga pernah jadi manusia.